Namaku Dina. Keluargaku tinggal di kota kecil, di mana daerah tersebut hampir semua keluarga ayah dan ibuku tinggal, dan hampir semua orang di sana saling kenal. Aku mempunyai seorang kakak bernama Lisa. Ibuku sangat menyayanginya. Aku tak mengerti apa yang membedakan aku dan kakakku. Jarak umurku dan Lisa bedanya hanya 2 tahun. Dari bidang akademik, Lisa tidak menonjol, bahkan pernah tinggal kelas waktu di sekolah dasar. Sedangkan aku di bidang akademik sangat lumayan. Aku bukan orang yang sangat pintar, tapi aku rajin untuk mewujudkan cita-citaku. Lisa memang cantik. Dulu dia memiliki tubuh yang menarik, dan dia juga memiliki rambut yang indah. Sampai sekarang, aku masih berpikir, apakah hanya fisik yang membedakan aku dan Lisa, sehingga ibuku sangat menyayanginya. Ibuku selalu menganggap aku iri dengan kakakku. Jawabannya tidak. Aku tidak pernah iri ataupun benci terhadap kakakku. Orang tuaku menyekolahkan aku sangat bersyukur dengan hal itu. Saat aku kecil, aku sangat ingin cepat-cepat dewasa dan keluar dari rumah. Saat aku kecil hingga remaja, aku pernah beberapa kali kabur dari rumah. Ayahku khawatir terhadap aku, tapi ibuku tidak. Ibuku mengatakan, keluar saja kau Dina dari rumah ini, dan jangan pernah balik lagi. Orang tua aku selalu memiliki asisten rumah tangga, tapi aku harus membantu pekerjaan rumah untuk mendapatkan uang jajan. Jika Lebaran tiba, kakakku selalu mendapatkan baju baru setiap tahun, sedangkan aku hanya menggunakan baju lama hingga tak muat lagi. Sangat jarang ibu membelikan baju baru untukku. Atau aku mendapatkan baju bekas dari kakakku, dan ibu selalu mengatakan, aku iri terhadap kakakku. Tidak, aku tidak pernah iri terhadap Lisa. Aku selalu bersyukur karena aku masih beruntung bisa sekolah. Orang-orang di sekitar kami tidak pernah melihat ada yang janggal dengan sikap ibuku terhadap aku. Suatu saat, Lisa sakit perut yang menurut aku sakit biasa, dan itu juga sering terjadi kepadaku. Lisa sangat takut minum obat. Dia menangis sambil menahan perutnya. Ibuku saat itu panik. Ibuku mencari alasan agar dapat memarahiku. Ibuku memukuliku dengan sapu. Sumpah serapah dia lontarkan kepadaku. Dia mengatakan, aku tidak ada rasa iba untuk membantu kakakku yang sedang sakit. Badanku memar dan aku menangis. Aku ingin pergi jauh dari keluargaku. Ayahku pun memberikan obat kepadanya. Beberapa jam kemudian, kakakku pun sembuh. Hal seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan masa kecilku. Aku masih mengingat kejadian itu sampai sekarang. Trauma itu begitu mendalam. Ketika kami remaja, Lisa kakakku memiliki banyak teman. Di kotaku, dia sangat dikenal. Banyak pria yang menyukainya. Masa kecil dan remajaku, aku jarang bergaul. Aku menyukai kamarku. Kamarku adalah tempat merenungku. Kakakku sering mengatakan, aku kurang pergaulan, dan aku hanya seorang pembantu. Dia akan sangat malu dan jijik jika jalan bersama aku. Aku tidak pernah membencinya. Pengalaman membuatku menjadi kuat, dan aku selalu mensyukuri akan hal itu. Ketika aku lulus SMA, aku pergi merantau ke kota lain untuk melanjutkan studiku.
Aku bersyukur karena kakakku tak ingin melanjutkan kuliah. Jika dia melanjutkan kuliah, aku sangat yakin ibuku akan mengutamakan Lisa dibandingkan dengan aku. 1 tahun aku kuliah, aku disuruh pulang ke kotaku karena kakakku ingin menikah. Sebenarnya aku tak ingin pulang karena aku tahu itu hanya akan membuatku sebagai bahan amarah ibuku, sebagai bahan pelampiasan ketika ibuku merasa capek mengurusi pernikahan Lisa. Aku sangat menyukai perantauan. Aku merasa lebih nyaman di rantauan dibandingkan harus pulang ke kampung halamanku. Entah mengapa sebencinya ibuku kepadaku. Ketika kita bertatap muka, beliau seperti ingin menelanku hidup-hidup. Tapi ketika kami jauh, hal itu bertolak belakang. Beliau terlihat begitu perhatian. Menikah dengan pria kaya adalah tujuan Lisa. Dia berpendapat dengan menikah dengan pria kaya, Lisa tak perlu bekerja dan hidupnya akan sempurna dan bahagia. Hal ini yang membuat Lisa tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah ataupun bekerja. Lisa, kakakku, selalu berpikir hidupnya akan indah jika dia menikah dengan pria kaya, sehingga dia sangat mudah percaya dengan setiap gombalan para pria, dan Lisa merasa menjadi primadona. Hari pernikahan Lisa pun sudah di depan mata. Keluargaku sangat sibuk, termasuk aku. Aku membantu mempersiapkan pernikahan itu. Ketika itu, aku sangat ingin melihat kamar pengantin kakakku. Aku pun masuk ke kamar pengantin kakakku. Di sana ada Lisa dan teman-temannya. Kakakku melihat aku dan berteriak memarahiku. Dia memanggilku dengan sebutan kuper atau kurang pergaulan. Dia memarahiku karena aku mengganggunya dan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa aku iri terhadap dirinya yang mudah bergaul dengan banyak orang. Ibuku yang mendengar pertengkaran kami, lalu ibuku memarahiku dan memukulku dengan sapu. Pada saat itu, sangat banyak orang di rumah. Rasa sakit akibat pukulan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa malu yang aku rasakan. Aku merasa menyesal pulang ke rumah. Setelah acara pernikahan kakakku, aku segera balik ke kota rantauku untuk melanjutkan studiku. Aku tidak pernah pulang ke rumah sampai aku lulus kuliah dan bekerja. Pernikahan kakakku hanya bertahan 3 tahun, lalu dia bercerai. Dia memiliki seorang anak. Jika aku ada rezeki lebih, aku sering membantu keponakan aku, walaupun hanya sekedar uang jajan. Ibuku sering menyuruhku pulang untuk liburan. Ibuku sering mengatakan dia rindu terhadapku, tapi aku tidak percaya. Dia memang rindu terhadapku, tapi bukan rindu dalam arti sebenarnya. Dia rindu memarahiku, dia rindu memukuliku. Sampai sekarang, aku tidak pernah mengetahui kenapa ibuku lebih peduli dan menyayangi kakakku. Menurutku, aku lebih baik tinggal berjauhan terasa wangi daripada tinggal satu atap berbau busuk. Sekarang, aku sudah berkeluarga dan bekerja tinggal di kota rantau. Aku merasa bahagia dengan pengalaman burukku di masa kecil dan remajaku. Aku sangat bersyukur. Hal tersebut membuat aku menjadi pribadi yang lebih kuat, tidak mudah patah semangat dalam menggapai cita-cita.